Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulfi Maulia Islami, NIM 17660123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perancangan saya, yaitu perancangan arsitektur 5, yang mana objeknya high-rise building. Dan ini merupakan isi dari portfolio saya. Yang pertama yaitu tentang profil saya, yang kedua yaitu tentang project profile saya, yang ketiga yaitu analisis dan data, dan yang keempat yaitu gambar arsitektural. Nah, saya merupakan mahasiswa arsitektur di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan saya sekarang sedang menempuh semester 6. Pada perancangan ini, saya merancang sebuah high-rise building yang mana objeknya yaitu furniture company. Dan ini merupakan kurikulum vitae saya. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai project profile. Nah, furniture company ini merupakan sebuah perusahaan yang mana menyediakan berbagai macam furnitur, mulai dari home decoration hingga interior decor. Yang selanjutnya yaitu site data. Lokasinya sendiri yaitu berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepat dekat dengan bundaran pesawat di Jalan Soekarno-Hatta. Untuk batas-batasnya sendiri, untuk batas utara yaitu ada bangunan Toyota, dan batas selatannya itu sendiri yaitu drive-thru BNI, dan yang sebelah barat yaitu taman yang berada di tengah jalan, dan yang batas timur yaitu perumahan. Nah, untuk aksesibilitasnya itu sendiri, main road ditandai dengan tanda panah warna merah, arteri ditandai dengan tanda panah warna kuning, dan jalur lokal ditandai dengan tanda panah warna hijau. Untuk kebisingannya itu sendiri yaitu ditandai dengan garis merah yang menunjukkan kebisingan tingkat tinggi, garis kuning menunjukkan kebisingan tingkat sedang, dan garis biru menunjukkan kebisingan tingkat rendah. Untuk vegetasinya itu sendiri, terdapat pohon mahoni, ketapang, kiara payung, dan pohon tanjung. Yang selanjutnya yaitu programming. Untuk fakta kondisi di lapangan itu sendiri, antara lain banyak area komersial yang berkembang, antara lain kafe, restoran, butik, distro, serta bangunan-bangunan lainnya, serta banyak masyarakat dan mahasiswa yang gaya hidupnya hedon, banyak daerah yang sering dikunjungi, serta lokasinya yang strategis, yang mana wilayah ini berada di kawasan administratif bagian utara Kota Malang, serta infrastruktur yang memadai dan sering dilalui oleh para pengguna jalan. Untuk urban fabric itu sendiri, saya mengambil beberapa titik lokasi seperti area pemukiman menengah ke atas yang ditandai dengan tanda warna merah, area kafe yang ditandai dengan tanda warna kuning, serta area pendidikan yang ditandai dengan tanda warna biru. Yang selanjutnya yaitu define the problem, yang mana di sana sering terjadi kemacetan, area parkir yang sempit, serta site di persimpangan. Untuk area kemacetan itu sendiri sering terjadi di area persimpangan monumen pesawat, serta bangunan-bangunan di sekitar site tidak memiliki lahan parkir yang luas. Dan karena berada di persimpangan jalan, akibatnya sirkulasi yang terjadi tidak terlalu baik. Selanjutnya yaitu solution of work. Yang pertama yaitu respect for site, yang kedua yaitu working with climate, yang ketiga yaitu penyesuaian dengan iklim. Dan selanjutnya yaitu scope of design object. Di sini untuk batas-batas desainnya saya mengambil 3 poin, yaitu green architecture, furniture, serta interior decor. Yang selanjutnya yaitu design approaches. Pada perancangan ini saya menggunakan pendekatan green architecture, yang mana konsep arsitektur yang berusaha meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan alam dan sekitarnya, yang menghasilkan tempat hidup yang lebih baik dan lebih sehat, serta memanfaatkan sumber energi dan sumber daya alam secara efisien dan optimal. Yang selanjutnya yaitu design scheme and Islamic integration. Untuk design scheme itu sendiri dapat dilihat pada bubble diagram pada gambar. Untuk Islamic integration itu sendiri, saya mengambil dari hadis Hasan yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 238, serta dari Quran Surat Al-Imran ayat 104, yang dapat disimpulkan bahwa desain itu harusnya meninggalkan dan menghindari kemubadiran,
tidak merugikan satu sama lain, sesuai dengan kebutuhan, serta sesuatu yang bermanfaat. Dan ini merupakan zoning pada perancangan ini. Yang area biru itu digunakan sebagai drop-off dan parking area. Yang area merah itu digunakan sebagai office zone. Dan yang kuning digunakan sebagai commercial zone. Yang selanjutnya yaitu analisis. Yang pertama yaitu aksesibilitas. Yang pertama yaitu dengan membedakan sirkulasi kendaraan pengguna komersial dan office dengan area drop-off barang dan area parkir truk untuk mendapatkan fungsi aktivitas pengguna. Area drop-off itu untuk truk angkutan barang di area belakang agar tidak terlihat pengunjung bagian gudang dan drop-off barang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Yang selanjutnya yaitu analisis sensorik. Pada analisis ini, kebisingan berasal dari Jalan Soekarno-Hatta dan mayoritas berasal dari padatnya kendaraan, sehingga daerah yang berbising dimanfaatkan sebagai lahan parkir outdoor dan sirkulasi kendaraan. Pengadaan tanaman untuk mengurangi bisingan dan polusi dari kendaraan juga diperlukan, serta perletakan bangunan lebih menjorok ke dalam menjauhi sumber kebisingan. Ini juga ada data dari regulasi tapak itu sendiri. Untuk KDB-nya saya mengambil 70%, sedangkan untuk RTH-nya saya mengambil 30%. Yang selanjutnya yaitu konsep. Saya mengambil konsep interconnected, yang mana bagian office dan komersial saling berkaitan. Dan bagian office itu sendiri yaitu fun, comfortable, flexibility, creativity, safety. Sedangkan untuk komersial itu sendiri yaitu safety, produk dari office, comfortable, serta memenuhi kebutuhan pengguna. Untuk menerapkan interconnected itu sendiri yaitu dari sisi aksesibilitasnya, serta penambahan void pada tiap lantai, dan menambahkan jembatan di area office. Untuk pendekatan green architecture itu sendiri, saya terapkan dengan vertical garden, void, saving energy, dan water collector, serta natural air. Yang selanjutnya yaitu architectural drawing. Nah, ini merupakan layout plan dari perancangan ini. Dan ini merupakan denah podium lantai 1 sampai lantai 4. Lantai 1 ini sendiri saya menggunakan pola huruf L yang mana difungsikan sebagai display dari ruangan itu sendiri. Dan di lantai 1 itu sendiri terdapat berbagai macam home furniture, yaitu sofa, meja makan, dan tempat tidur. Untuk lantai 2-nya itu sendiri, saya juga tetap menggunakan display dengan huruf L. Di sini juga isinya masih home decoration. Dan untuk lantai 3 itu sendiri, saya menggunakan pola radial di tengah untuk menciptakan pengalaman ruang yang berbeda dari lantai sebelumnya. Dan untuk lantai 3 itu sendiri, isinya yaitu interior decor, seperti lighting, wallpaper, wall decoration, dan lain-lain. Untuk lantai 4 itu sendiri, saya tetap menggunakan pola radial seperti pada lantai 3 dan isinya juga sama, yaitu interior decor. Nah, ini merupakan denah dari office-nya. Ini merupakan tipe medium. Yang ini tipe large. Ini juga tipe large. Yang ini tipe small. Untuk di lantai 9-nya itu sendiri, ini saya fungsikan sebagai restoran. Untuk office yang di lantai 13 ini ada tambahan fasilitas yaitu gym area. Nah, ini merupakan tampak dan potongan dari bangunan itu sendiri. Dan ini merupakan perspektif eksterior yang saya ambil dari berbagai angle. Merupakan perspektif interior yang saya ambil dari beberapa lantai. Merupakan perspektif interior dari podium lantai 1. Yang ini yaitu perspektif interior untuk office tipe large yang difungsikan sebagai co-working space. Ini merupakan interior dari podium lantai 3. Ini merupakan interior dari restoran itu sendiri yang berada di lantai 9. Ini merupakan interior dari ruang direktur utama. Dan ini merupakan interior dari ruang tunggu yang ada di office di tiap-tiap lantainya. Dan ini merupakan interior ruang rapat dari office-nya itu sendiri. Yang ini merupakan interior podium lantai 4. Merupakan sistem utilitas yang saya gunakan pada perancangan ini. Saya
menggunakan solar collector yang berwarna kuning ini, yang mana nanti panasnya itu dihantarkan sebagai pengganti energi listrik. Dan saya juga menggunakan solar panel ini yang mana memanfaatkan cahaya matahari semaksimal mungkin. Dan saya juga menggunakan rainwater collector yang mana nanti pembuangan dari air hujan itu sendiri nantinya akan digunakan sebagai penyiraman tanaman ataupun pengisian air di kolam depan. Nah, ini merupakan struktur yang saya gunakan. Di sini untuk grid podiumnya itu sendiri yaitu 10x10, kolam podiumnya itu sendiri yaitu 60x60, untuk balok podiumnya itu sendiri yaitu 50x100, dan untuk grid office-nya itu sendiri yaitu 5x5, dan untuk balok office-nya yaitu 25x50, serta untuk kolom office-nya yaitu 30x30. Untuk tinggi podiumnya itu sendiri masing-masing lantai yaitu setinggi 5 meter, dan untuk office-nya itu sendiri masing-masing lantai tingginya 4 meter. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini juga ada update dan video animasi dari perancangan ini.